sebelum-sebelumnya. Ala diniyah, wala kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Namun kalau untuk desakan, ya kepolisian ini bekerja sesuatunya, tapi sudah bekerja sewajarnya, bukan karena desakan. Siapapun, ya karena kami tidak mau ada korban, ya seperti di Sumatera. Weh, tutup jalan tuh, weh. Tutup jalan, boikot. Bang, weh. Tutup boikot jalan sini, weh. Kasih berdiri. Berdiri. Habib mau lewat, Habib mau lewat. Alam! Para penegak hukum di dalam bersama rakyat, melainkan bersama penguasa, bersama oligarki anjing. Mereka punya akal, tapi akalnya tidak dipakai, sahabat-sahabat. Mereka adalah binatang. Sama bajingan. Bajingan tolong. Seperti ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Kapolres sudah menemui masa aksi. Tapi ada hal yang sangat kami sayangkan, terutama bagaimana Bapak Kapolres itu tidak mau menandatangani akta kesepakatan kita bersama. Sebelum kita beranjak pada penyampaian aspirasi dari seluruh sahabat-sahabat atas apa yang telah kita sama-sama komunikasikan dengan rakyat Mojokerto, bentuk refleksi dan solidaritas atas eksistensi polisi yang sering kali ugal-ugalan. Rakyat polisi atau polisi Republik Indonesia dengan sama-sama agar polisi kita berjalan sesuai apa yang telah ada di dalam undang-undang. Sebelum-sebelumnya, ala diniyah, wala kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Tanya apa yang telah saya katakan. Hidup mahasiswa. Sumpah mahasiswa Indonesia. Air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Tanpa kebohongan. Dalam pergerakan. Hidup mahasiswa. Jaga kepada sahabat Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Benar. Benar atau tidak? Benar. Saya menyampaikan sahabat-sahabat, tidak boleh ada keraguan dalam aksi kali ini bahwa apa yang sudah kita
kita melihat banyak sekali kejahatan ekologis yang terjadi di bumi pertiwi kita, khususnya di Kabupaten Mojokerto. Kejahatan inilah yang kemudian menggerakkan hati nurani kita. Kejahatan inilah yang sebagai latar belakang kenapa kita sampai berada di depan Polres Kabupaten Mojokerto. Kejahatan ekologis bukan hanya mengancam ekosistem, bukan hanya mengancam manusianya, tapi seluruh tatanan kehidupan akan rusak. Maka hari ini kita diberikan kesadaran penuh untuk memotret bagaimana kejahatan ekologis yang terjadi harus dengan sejujur-jujurnya, harus dengan seikhlas-ikhlasnya kita memperjuangkan kejahatan ekologis agar musnah dari Kabupaten Mojokerto. Kawan, ini adalah serangkaian yang saya harap sampai kepada titik akhirnya kita masih menjaga komitmen kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang kemudian harusnya menjadi fungsi dari badan pengawasan, kalian yang harusnya menegakkan hukum menutup mata, bukan saja berpura-pura, tetapi menutup seluruh pintu gerbang ketika kita sudah turun sampai sini. Sudah baik dari Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu jangan salahkan apabila kami hari ini turun mengatas kalian, yakni sebagai alat negara untuk bagaimana menjaga dan melakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Apabila ada terdapat tambang-tambang ilegal yang di sini, apakah itu bentuk yang bagus dan kalian hanya menutup mata? Tentu tidak. Di bumi Majapahit ini yang begitu bagus, tanahnya yang begitu subur ladangnya, kemudian teganya para oligarki yang kemudian apakah berkorupsi dengan dilindungi para aparat kalian hari ini, itu untuk bagaimana terus bumi pertiwi kita hari ini. Dari bumi jajaran Majapahit, sahabat-sahabati tentunya kemarin yang sudah kita dan seluruh elemen mahasiswa turun ke lapangan untuk melihat sangat begitu miris. Lubang yang begitu menganga hanya terjadi begitu saja, kemudian nanti apabila dilihat lintas ke generasi, apakah ini bentuk yang bagus untuk pendidikan para anak-anak kita nanti? Masuk di dalam kantongnya sendiri, tapi masuk di dalam kantong mereka sendiri, sahabat-sahabat. Terus kalian yang kemudian seharusnya bagaimana menjalankan fungsi pengawasan terhadap tambang-tambang ilegal, apakah kemudian di antara kalian memang bersekongkol dan berselingkuh dengan para aparat? Itu menjadi telah kritis dan pertanyaan dari kami. Karena kemudian yang perlu sahabat-sahabat diketahui, di saat kita melakukan advokasi kemarin ke tambang ilegal, ada mobil aparat di sana ternyata. Ada mobil aparat di sana. Di sana ada mobil aparat, dan yang melakukan pengamanan di sana tentunya itu bukan dari kepolisian, akan tetapi dari para premanisme sebenarnya. Oleh karena menjadi mahasiswa, apakah itu bisa disebut kalian sudah berhasil menjadi aparat untuk bagaimana melindungi masyarakatnya, melindungi mahasiswanya? Sehingga negara gagal dan kalian sebagai fungsi untuk bagaimana mengayomi dan bagaimana untuk melindungi masyarakat itu gagal. Sebetulnya kalian harus ke depan, sahabat-sahabat. Langkah ke depan. Oke, cukup, biar lebih jelas. Nampak sahabat-sahabat, terlalu begitu nampak. Apakah kemudian hari ini kita turun audiensi dengan kalian, tetapi kalau kita dihalang-halangi, maka kalian melenceng. Mari kita belajarkan itu. Mari kita belajarkan. Karena tentunya biasanya Polri sendiri pun itu tamat ke SMA, langsung menjadi Polri dan tidak dapat pendidikan gitu. Seragam sebenarnya. Mereka itu hari-hari itu seragam. Karena memang untuk melegitimasi dan membunuh masyarakat dengan memberi uang, dengan memberi bentuk yang bagus, sahabat-sahabat, itu pembodohan lintas generasi sebenarnya. Dan itu bisa langgeng karena ini mereka mencerminkan sisi buruknya kalian sebenarnya. Kami menjunjung tinggi institusi kepolisian. Akan tetapi kalau sampai kemudian dia melenceng dari apa yang menjadi tanggung jawab kalian, maka tidak segan-segan untuk kita caci maki kalian. Tentu
Tentunya kita tidak caci maki personal kalian, tetapi fungsi kalian, baju yang kalian pakai. Secara manusiawi kita sama-sama manusia, tetapi fungsi yang kalian sudah diamanatkan itu tidak dijalankan dengan semestinya. Apakah kemudian kalian pernah merefleksikan itu? Pastinya tidak. Kalian hanya memikir berdarah. Kapolres kita itu Kapolres baru. Maju. Yang berwujud manusia. Setegang itukah pelayanan Polres Mojokerto? Pajak. Surat hanya untuk ngobrol-ngobrol saja. Toh juga tidak menghabiskan 100 juta yang beberapa aspirasi yang konkret kami turun langsung kepada warga masyarakat Mojokerto. Bapak Ibu Polres Mojokerto pura-pura pulih sama-sama. Sekarang seakan-akan kita aksi di depan Polres Mojokerto seolah kita ini terlalu arogan. Kalau kata Bapak ada pelajar di sini, siap-siap nanti ya. Di omplengnya itu ada tulisan sponsor. Karena itu dikelola oleh Polri. Mau tidak mau, Kapolri yang mengabdi sendiri sama-sama. Pantas banyak yang keracunan. Bukan kita mengklaim. Tadi sahabat sebelumnya menyampaikan sudah belajar nembak, baris berbaris, disuruh nunggu dapur MP. Aslinya itu kah? Kira asli tapi masih ikut. Itu tidak mempan. Rakyat juga bersuara diadu domba. Kegiatan yang telah melanggar hukum, maka menimbul 3 tahun, namanya sudah ilegal. Berarti tidak ilegal saja, tidak kan? Kenapa sepeda ini diilegalkan saja? Sudah bertahun-tahun yang lalu, masyarakat Mojokerto menyampaikan aspirasinya. Tapi tidak ada tanggapan dari kalian semua. Polisi sahabat. Dalam hukum Indonesia, dalam hukum negara kita, tambang ilegal itu adalah kegiatan yang sudah melanggar hukum. Itu dalam hukum. Kalau polisi belajarkan itu diajarkan yang namanya usul waton lima. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Orang 2 iman. Bagaimana sutet itu 8 meter, 1 meter depan kiri kanan dan lain sebagainya, itu membahayakan. Ya, menurut PLN pusat kalau itu tumbang, Jawa mati 2 hari, bisa bayangkan. Belum lagi rekan-rekan kalau kemudian konkret, tadi ada sedikit masalah Pak, bagaimana proses tambang yang selama ini sudah berjalan. Datanya ada 127 titik itu tambang. Nah, dari 146 jauh lebih banyak lagi. Dari 146 mati semua, 119. Saat ini existing, rekan-rekan harus tahu bahwa ada 7 yang ilegal, maaf, 7 yang berizin, 20 itu tidak berizin.
Nah, beda-beda, ada yang luas dan sempit. Sekarang, melalui rakor kemarin, saya pun yang mengajak Forkopimda. Isu tambang perlu digarisbawahi. Isu itu bukan isu penegakan hukum saja, tapi mulai dari isu perizinan, isu SDM, yang terakhir baru sistem. Forkopimda termasuk Polres, ya, se-Indonesia itu sama. Karena dari kementerian namanya tambang diatur oleh pemerintah pusat. Perpresnya nomor 55. Nah, kemudian bagaimana pembinaannya, bagaimana pengawasannya? Pengawasan pun masih diserahkan oleh mereka sendiri menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 2021 kalau tidak salah, yang terakhir, atau 2020. Kemarin saya marah sama SDM provinsi karena pusat hanya mendelegasikannya sampai ke provinsi. Saya tanya penyidik saya, kalian selama ini kok diam saja ada tambang? Karena tidak pernah ada informasi dari provinsi kalau ada tembusan, karena mereka menggunakan pendekatan hukumnya. Ada anak hukum di sini? Kalau undang-undang lingkungan itu ultimum remedium, bukan primum remedium. Jadi mereka kena sanksi administrasi dulu, baru dihukum. Ya, undang-undang lingkungan. Ya, undang-undang lingkungan 32/2004. Ya. Semoga tidak terkoreksi ya. Coba di undang-undang lingkungan itu nanti prinsip dibaca lagi. Prinsip hukumnya adalah ultimum remedium. Ditambah lagi dengan undang-undang tadi tentang tata kelola minerba. Itu ada permennya lagi, permen SDM itu macam-macam. Ada yang 27, ada yang 5 dan sebagainya. Nah, kami minta ya, ke depan dalam bentuk satgas. Saya menginisiasi supaya Pemda ada satgas. Pak Kajari juga dengan demikian, ya. Pak Buku PN juga sama. 7, harus ada satgas turun barang. Ada yang sifatnya mencegah dampak bagi yang existing memberi izin. Jangan sampai dia melandang. Altitude koordinat itu keluar dari perizinannya, itu tidak sesuai dengan RKAB-nya namanya. Kalau keluar dari RKAB, masalah. Hitung-hitungan ada para ahli geologi. Merusak atau tidak. Polisi harusnya mendapatkan tembusan itu. Mana yang sudah melewati RKAB. Orangnya bandel, serahkan ke polisi. Baru polisi melakukan penindakan. Publik selama ini sebaran informasi tahunya sama. Jangankan rekan-rekan, polisi pun sebagian baru tahu. Setelah ini saya angkat secara internal. Begitu saya lakukan ATFT tingginya Jabar Jumlah. Nah ini, jadi semangatnya sama untuk berbenah. Ya. Saya juga sudah ada tiktokan daerah sana itu, kalau di Pacet itu ada Pak Yasser. Ya, untuk anaknya kan Gus Bara ya, sebagai bupati. Satu inherent waktu itu, ada Menko Polhukam datang juga, pertanyaan hal yang sama. Jadi pusat daerah ini harus ada perbaikan semuanya. Menangani galian ini tidak hanya dengan penegakan hukum sebagai efek jerah, tidak. Bagaimana reklamasinya nanti? Bagi yang sudah rusak-rusak 119 hektar itu. Jadi rekan-rekan sekalian, saya tadi mendengar dan senyum itu untuk memberikan rupanya semangatnya sama. Hari ini justru saya yang berteriak soal tambang, rupanya rekan-rekan malah menjadi bagian dari dukungan. Saya merasa terdukung itu rupanya. Karena saya belum tentu berdiri, karena saya yakini kalau dibilang untuk penegakan hukum tambang nanti, apakah Gakum, apakah revisi pemenang delegasi pusat dan daerah, maukah antara kewenangan Kementerian SDM turunkan sampai ke daerah. Karena apa? Daerah cuma dapat pajak 75%, 25 tarik ke pusat. Dan pusat rupanya berhentinya di provinsi. Nah, provinsi putus hubungan. Apalagi di sini di Mojokerto, struktur organisasi dinas nggak punya energi. Kan bingung. Dinas perhubungan, dinas perekonomian, dinas mana yang ada dinas energinya? Sebagai leading sektor nanti untuk kakinya kalau ada pendelegasinya dari pusat SDM, provinsi ada dinas SDM, di sini mana kakinya? Jadi kalau bertanya dalam waktu yang singkat ini sudah 2 minggu lebih saya sekali
memang mohon maaf kalau audiensi saya rokok semua, media semuanya media, OKP semua OKP dan sebagainya, begadang di rumah dinas bahkan, ya, bahkan sampai malam jam 2 tamunya berganti dan di rokok nggak bisa sendiri karena nggak akan cukup. Tapi di sisi lain saya harus membuktikan ke pusat konsultasi bagaimana penanganan isu itu. Apa tadi? Tambang. Boleh dibacakan? Dua, mendesak Kapolres Mojokerto melakukan penertiban dan penyegelan seluruh titik tambang ilegal yang beroperasi di Mojokerto. Yang ketiga, mendesak Kapolres Mojokerto melakukan penertiban dan penyegelan tambang ilegal yang membahayakan jalur listrik atau SPID. 4, Polres Mojokerto mengusut tuntas dugaan keterlibatan mafia tambang ilegal. 5, memberikan perlindungan hukum bagi warga pelapor. 6, evaluasi total kinerja dan tanggung jawab institusional Polres Kabupaten Mojokerto. Menurut saya pribadi, karena kegiatan yang kami lakukan untuk penegakan tata kelola ini sudah berjalan. Jadi kita bekerja kepolisian memang sesuai tugasnya, bukan karena desakan. Itu yang pertama. Oke. Tolong narasinya dirapikan lagi ya. Untuk yang poin tersubstansi tidak masalah. Namun kalau untuk desakan ya, kepolisian ini bekerja sesuai tugasnya. Tapi sudah bekerja sewajarnya, bukan karena desakan. Siapapun. Ya karena kami tidak mau ada korban. Ya seperti di Sumatera. Oke. Ini redaksinya boleh dirapikan lagi ya. Ingin bicara bisa bersamaan untuk menyelesaikan persoalan tambang ilegal. Nah, seperti itu. Ini hanya penegasan saja Pak, karena isu tambang di Kabupaten Mojokerto itu selalu kita suarakan. Jika ini menjadi instrumen dari sahabat-sahabat, mohon dipahami Pak, seperti itu. Ini hanya penegasan dari sahabat-sahabat dan Bapak juga. Mohon untuk bisa memahami kami juga. Seperti itu, karena Bapak juga Kapolres baru ya, tentunya juga bisa men-tracking beberapa tahun dari kepemimpinan Pak Ikram gitu ya. Juga kita selalu menyuarakan dan mengidentifikasi terkait tambang ilegal yang ada di Mojokerto. Jadi ini sebagai langkah konkret lah. Jika ini sudah terselesaikan istilahnya, kita nggak usah Pak sampai hujan-hujanan, demonstrasi, karena hari ini Bukankah datang untuk menjelaskan hasil notulen yang hari Rabu tentang notulen apa itu? Hasil rakor tentang tambang tata kelola? Belum ada. Nggak ada surat resmi masuk. Nggak ada komunikasi resmi masuk Pak. Sudah sampaikan akan dibentuk satgas sama di mana? Poin yang disampaikan yang kami terima agar aksi ini tidak dijalankan dan dimohon untuk absensi saja. Itu yang dari diwakili oleh dan ini agar tidak menjadi sebuah permasalahan baru dan Bapak bisa memahami kami juga bisa memahami Bapak. Adik-adik tadi yang marah hukum boleh angkat tangan, saya mau tanya. Ya, jadi apalagi ini secara ofisial, kita harus etika kelembagaan organisasi loh. Ya, apalagi kalau saya bertanda tangan bukan sebagai Andi yang disebut-sebut tadi, namun sebagai Kapolres Mojokerto. Maka secara kelembagaan, kalau saya bertanda tangan tadi, Polres ini hanya bekerja kalau didesak PMII. Ya, kalimatnya akan jatuh seperti itu. Jadi saya berharap betul-betul redaksi itu betul-betul objektif. Kita sama-sama nih soalnya, ya sudah pada barisan yang sama untuk melakukan tata kelola baru. Weh, tutup jalan tuh, tutup jalan, boikot. Pan weh. Tutup boikot jalan sini, weh. Kasih berdiri. Berdiri. Habib mau lewat, Habib mau lewat. Putar balik. Alam. Putar.
Indonesia 2026 untuk respon berkota oleh elit politik, oleh birokrasi aktif, para penegak hukum di dalam bersama rakyat, melainkan bersama penguasa, bersama oligarki anjing. Mereka punya akal, tapi akalnya tidak dipakai, sahabat-sahabat. Mereka adalah binatang yang seperti anjing. Orang Kapolres aja nggak mau kok. Selain membahayakan dampak untuk daerah, untuk masyarakat, itu juga ada dampak terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu soal listrik. Bahwa kami menemukan secara identifikasi masalah ketika di lokasi tambang sangat berdekatan dengan tiang listrik atau sutet yang itu menghubungkan Jawa Bali. Kita bisa membayangkan kalau semisal tiang itu roboh, artinya setidaknya menurut keterangan data, ada 4 kabupaten kota yang itu akan mati secara total listriknya. Kita akan melihat bagaimana dampak kerugian dari sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor sosial budaya, bahkan sektor keamanan Kabupaten Mojokerto. Maka hari ini kita turun bersama seluruh kader-kader PMI Mojokerto untuk menyuarakan hal tersebut. Selain terkait poin tuntutan mas, lokasi jalan. Yang kami soroti itu satu ada di Ngoro dan yang kedua ada di Gondang. Terlokasi di mana? Kalikatir kalau yang di Gondang itu. Untuk poin tuntutan yang disampaikan ke Kapolres, poin tuntutan. Sebenarnya untuk ke Bapak Kapolres, kami sangat spesifik membahas soal bagaimana penegasan hukum atau penegakan hukum yang harus dilakukan oleh Polres Mojokerto. Karena penambangan ilegal itu sudah bagian dari melanggar hukum.
begitu, yang sudah tertera bagaimana adanya. Mas, tuntutan tadi ditanggapi tanggapan mengomentari tanggapan Pak Polres tadi seperti apa? Oh ya, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolres sudah menemui kami, menemui masa aksi. Tapi ada hal yang sangat kami sayangkan, terutama bagaimana Bapak Kapolres itu tidak mau menandatangani akta kesepakatan kita bersama, bahwa sesuai dengan rencana aksi awal, goals dari aksi adalah bagaimana kita mampu menjalin kolaborasi, mampu menjalin legitimasi bersama melalui nota kesepakatan yang itu dibuat oleh PMI Mojokerto. Dan kami sangat menyayangkan Bapak Kapolres tidak atau enggan menandatangani hal tersebut.